Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Sirait dengan NIM 2110101042. Baik, video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akan mengambil tema, yaitu tema Imam Abu Hanifah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjut ke kehidupan atau sejarah-sejarah selanjutnya dari imam kita ini, Imam Abu Hanifah, kita akan mengenalkan dulu. Saya akan mengenalkan dulu siapa sih nama asli Imam Abu Hanifah ini. Baik, Imam Abu Hanifah yang dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi, yang bernama aslinya itu yaitu Abu Hanifah Nu'man Ibnu Thabit Al-Kufi. Nah, Imam Abu Hanifah ini dilahirkan di Irak, di kota Kufa pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Nah teman-teman, Imam Abu Hanifah ini juga hidup di masa dua pemerintahan. Yang pertama, masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, dan yang kedua pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, dia atau Imam Abu Hanifah diberi gelar, dua gelar, yaitu suci dan lurus. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Imam Abu Hanifah ini diberi gelar dengan dua gelar sekaligus. Dikarenakan apa teman-teman? Dikarenakan keseriusannya dalam beribadah sejak dini, dan masa kecilnya dia juga berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan yang keji dan selalu mengamalkan perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, segenerasi setelah sahabat Nabi Rasulullah SAW, karena dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar lainnya. Dan meriwayatkan hadis darinya serta dari sahabat Rasulullah SAW lainnya beberapa konsep ekonomi yang telah disumbangkan dari Imam Abu Hanifah, yaitu salah satunya yang sering kita kenal dalam fikih muamalat atau dalam usul fikih, yaitu dengan akad salam. Akad salam merupakan suatu tatanan transaksi antara penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai. Jadi teman-teman, akad salam ini merupakan antum misalnya beli barang, antum harus bayar dulu baru barang bisa dikirim. Nah, itulah akad salam. Baru kita ketahui bahwasanya akad salam ini merupakan dari salah satu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sepakat dengan ulama lainnya teman-teman mengenai syarat salam ini, mengenai syarat akad salam, yaitu ada 6. Nah, syarat yang pertama adalah harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Nah, syarat yang kedua harus diketahui harga pastinya. Syarat yang ketiga, menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Selanjutnya, akad yang keempat atau syarat yang keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Syarat yang kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Dan yang terakhir teman-teman, penentuan waktu penyerahan barang. Jadi bukan sekedar membayar, tapi barangnya tidak dikirim. Imam Abu Hanifah ini membentuk syarat-syarat, yaitu syarat 6 dalam akad salam. Selain ke-6 syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lainnya yang menjadi perdebatan sebagian ulama. Namun Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut saja dengan tujuan melindungi perilaku ekonomi dari kerugian akad salam. Jadi Imam Abu Hanifah ini melindungi para penjual, karena kan Imam Abu Hanifah yang membuat akad salam ini. Jadi kan maksudnya dibuatkan syarat-syarat 6 ini untuk melindungi para penjual. Baik. Selanjutnya adalah Imam Abu Hanifah juga membentuk atau membuat akad hiwalah. Akad hiwalah adalah
dalam pandangan Abu Hanifah pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain. Contohnya, ketika si Paijo meminjamkan uang pada si Asep, sedangkan si Asep ini memiliki piutang kepada si Ucok. Nah, kemudian mungkin karena si Asep ini kan tidak punya uang, tapi kan dia mempunyai piutang kepada si Ucok, dan di Ucok kan mempunyai piutang di Ucok. Jadi si Asep ini minta tolong kepada Paijo, jika engkau mau menagih utangku, maka tagihlah kepada si Ucok. Dalam fikih, si Paijo ini yang memberikan utang kepada si Asep itu disebut dengan muhal, dan si Asep disebut dengan muhil, dan si Ucok itu disebut dengan muhal alaih. Dan akad ini disebut dengan akad hiwalah. Asas dari akad ini semua adalah dari hadis dan ijma yang telah disepakati oleh para ulama tersebut. Baik, kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah suatu kezaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu. Baik, lanjut ke sejarah selanjutnya. Abu Hanifah ini tidak memiliki gagasan khusus sebenarnya teman-teman dalam ekonomi. Namun beliau Imam Abu Hanifah memiliki banyak pendapat dalam akad-akad muamalah. Beberapa pemikirannya yaitu salam dan hiwalah. Pemikiran Abu Hanifah dalam akad salam yang berbeda dengan imam lainnya. Syarat yang diwajibkan oleh Abu Hanifah guna melindungi para penjual atau para pelaku ekonomi dari segala macam kerugian. Baik. Semua, dan dalam hiwalah ini Abu Hanifah membolehkan, yaitu yang kita sebut dengan hiwalah mutlaqah, yang diharamkan oleh imam-imam lainnya. Semua pemikiran Abu Hanifah ini dilandasi oleh Quran dan Sunnah dan ijma dan qiyas dan istihsan dan dalil-dalil mukhtalafat lainnya, sehingga terkadang memiliki pemikiran yang berbeda dengan imam lainnya. Selanjutnya kita ke pemikiran Abu Hanifah dalam ekonomi masih bisa digunakan sebenarnya hingga saat ini. Memang kita sekarang banyak gunakan kan, contohnya ketika kita PO, kita kan harus membayar dulu baru bisa datang barang kemudian harinya. Dan banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan ketika akad-akad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Sebenarnya dari akad hiwalah tadi, imam lainnya itu tidak setuju, tidak membolehkan akad tersebut. Namun Imam Abu Hanifah membolehkannya kepada siapa teman-teman? Kepada yang mengikutinya saja, atau yang meyakini ajaran Imam Abu Hanifah saja. Tapi kita ketahui seperti imam tiga lainnya itu tidak membolehkannya teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengambil ajaran Imam Abu Hanifah ini ketika kita mengikuti ajarannya. Tapi ada juga teman-teman, kita boleh mengikuti semua imam ketika apa? Ketika kita dalam keadaan darurat. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi saya, yaitu tentang Imam Abu Hanifah. Apabila ada kurang, apabila antum semua menemui kesalahan kata, kesalahan susunan kata, saya Ilham Akbar Sirait memohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.